فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita masuk pada jenis ilhad yang kedua. Selesai dari jenis-jenis ilhad pada asma, yang terakhir adalah memindahkan nama tersebut kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik nama itu sendiri atau apanya? Mushtaqnya. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ammal ilhadu fi ayatillah. Adapun jenis ilhad yang kedua, yaitu ilhad pada ayat-ayat Allah taala. Fal ayatu jam'u ayah. Maka ayat itu adalah bentuk jamak dari ayat. Wahiyal alamah al-mumayyizah li syai'i an ghairi. Ayat itu artinya adalah tanda yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Namanya ayat. Ayat itu artinya tanda yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Pertanda. Ciri khas pada sesuatu untuk membedakannya dengan yang lain. Makanya para rasul, para nabi itu datang dengan membawa ayat sebagai bukti bahwasanya dia tidak seperti manusia biasa. Di antara ayat yang paling besar ya ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini secara bahasa artinya ayat, tanda yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Wallahu azza wa jalla ba'atha ar-rusul bil ayat la bil mu'jizat. Ini lebih pas. Dan Allah SWT telah mengutus para rasul dengan membawa ayat, bukan dengan mukjizat. Padahal bahasa yang masyhur termasuk di lingkungan beliau juga pakai istilah apa? Mukjizat. Mukjiz itu sesuatu yang membuat orang lain tidak mampu. Namun penggunaan ayat, lafaz ayat itu lebih bagus. Allah mengutus para rasul dengan membawa ayat. Para rasul itu memiliki ayat. Itu lebih bagus daripada pakai lafaz apa? Mukjizat. Nah, karena dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Wa lihada kana ta'bir bil ayati ahsan. Enggak dikatakan salah. Oleh karena itu mengungkapkannya dengan kalimat ayat itu lebih bagus. Minat ta'bir bil mu'jizat daripada mengungkapkannya dengan kata mu'jizat. Ada beberapa alasannya, diantaranya awalan li'annal ayat hiya allati yu'abbaru biha fil kitabi was sunnah. Alasan pertama dikarenakan ayat ini adalah bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran dan sunnah. Tanian yang kedua alasannya li'anna annal mu'jizat qad taqa'u min sahirin. Bahwasanya mukjizat terkadang terjadi juga dari seorang tukang sihir. Dia juga bisa melakukan yang tidak mampu dilakukan oleh siapa? Orang lain. Wa musya'wid, sama mirip dengan tukang sihir. Wa ma asbaha dzalika tu'jizu ghairah. Dia mampu melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak mampu melakukannya. Yang ketiga, anna kalimah ayat adal alal ma'nal maksud min kalimati mu'jizat. Bahwa kalimat ayat, kata ayat itu lebih menunjukkan kepada makna yang dimaksudkan daripada kata mukjizat.
mukjizat, ayat artinya tanda. Tanda-tanda bahwasanya dia ini seorang apa? Rasul. Kan lebih menunjukkan. Kenapa dia dikasih perkara tersebut? Untuk menunjukkan sebagai tanda bahwasanya dia ini adalah apa? Rasul. Sehingga lebih cocok apa yang dibawa oleh dia itu dikatakan sebagai apa? Ayat. Nah. Fa ayatullah azza wa jalla hiyal alamatu ad-dalah 'ala Allah azza wa jalla. Sehingga ayat-ayat Allah itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan atas Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin takunu khassah bihi. Oleh karena itu ayat ini hanya khusus untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan keberadaan siapanya? Allah Subhanahu wa taala. Walaula annaha khassah ma sarat ayatan lahu. Kalaulah bukan khusus untuk Allah, maka enggak bisa dikatakan sebagai ayat. Karena ayat tadi apa fungsinya? Tanda untuk membedakan sesuatu dari yang lainnya. Yang mampu memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Makanya dinamakan ayat, bukan dinamakan mukjizat. Wa ayatullah, dan tanda-tanda Allah tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua macam. Ayatun kauniyah wa ayatun syar'iyyah. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyyah. Ayat kauniyah yang ada di alam ini. Ini kan semuanya tanda menunjukkan adanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi keteraturannya, dari sisi luar biasanya penciptaannya dan lain-lainnya. Semuanya menunjukkan adanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semuanya adalah tanda. Ayat. Nah, enggak ada manusia yang bisa mengatur seperti ini, mencipta seperti ini, enggak ada. Begitu sempurnanya. Fal ayatul kauniyah, ayat kauniyah itu adalah ma yata'allaqu bil khalqi wat takwin. Sesuatu yang terkait dengan penciptaan. Takwin dengan khalq mirip. Misalu dzalik qauluhu, contohnya seperti dalam firman Allah surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihil lailu wan nahar. Dan di antara ayat-ayatnya, ayat siapa? Ayat Allah. Di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang. Silih berganti, enggak pernah ketabrak, enggak pernah terlambat. Paling terlambat beberapa menit saja perubahan dari yang kemarin. Begitu teratur pergantian siang dengan apanya? Malam yang enggak pernah tiba-tiba malamnya enggak datang-datang terus sampai berapa jam enggak ganti keadaan, enggak pernah. Dan di antara tanda-tandanya adalah malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan juga matahari dan bulan. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara ayat-ayatnya, sehingga ayat semuanya dalam bahasa Al-Qur'an pakai lafaz apa? Ayat, enggak ada lafaz apa? Mukjizat. Dan di antara ayat-ayatnya adalah Allah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang bertebaran. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara ayat-ayatnya penciptaan langit-langit dan bumi. Dan perbedaan lisan-lisan kalian, perbedaan bahasa. Dalam satu negara saja mungkin sekian banyak bahasa. Bahkan dalam satu suku saja nanti bisa banyak cabang apanya? Bahasanya. Nah, berbeda-beda. Dan perbedaan warna kalian. Warna kulitnya beda-beda. Enggak kayak pabrik, enggak kayak mesin. Keluar semuanya sama. Beda-beda. Satu orang tua saja pun nanti beda apanya? Beda warnanya. Padahal satu sumbernya. Dari air yang sama, tempat keluar yang sama. Tapi yang keluar bisa apa? Beda. Ini kan tanda bahwasanya ada yang menginginkan seperti itu jadinya. Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda bagi siapa? Orang-orang yang berilmu. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Dan di antara ayat-ayatnya juga tidurnya kalian di malam hari dan di siang hari. Tidur siang juga tanda. Wa ibtigha'ukum min fadlih. Dan di antara juga tandanya adalah tatkala kalian mencari karunia-Nya dengan bekerja.
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda bagi orang-orang yang mau mendengar. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya. Sambung berapa ayat langsung ya ikhwan, semua tanda-tanda semua. Yurikumul barqa khaufan wa tama'ah. Di antara tanda-tandanya adalah Allah menampakkan kepada kalian kilat dengan rasa takut dan berharap. Wa yunazzilu minas sama'i ma'ah, dan Allah turunkan dari langit hujan. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah hidupkan dengan ayat tersebut bumi setelah dia itu mati. Yang tiba-tiba enggak ada rumput, dengan hujan sekali aja langsung tumbuh apa? Rumput. Padahal enggak ada yang nanam. Enggak ada yang naruh benihnya di sana. Tiba-tiba apa? Tumbuh dengan subur rumput. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sungguh pada hal tersebut terdapat tanda bagi orang yang berakal. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, antaqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Langit-langit dan bumi itu tegak dengan perintah dari Allah. Enggak ada kamu atur-atur dia itu. Tegak sendiri dan berjalan dengan sendirinya. Langitnya pun tidak jatuh, buminya pun berputar dengan tanpa mencampakkan orang yang tinggal di atasnya. Layak untuk ditinggali. Dijadikan tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Terlalu keras nggak bisa diolah, terlalu lembek juga sama, nggak bisa diolah tanahnya, buminya. Sedang-sedang. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian tatkala nanti Allah memanggil kalian dengan sekali panggilan saja dari bumi, kemudian kalian pun tiba-tiba keluar hari kebangkitan. Sekali panggilan saja semuanya apa? Bangkit. Ini tanda semuanya dalam surat Ar-Rum dari ayat 22 sampai 25. Fahadhil ayatu kauniyah, fahadhil ayatu kauniyatun wa in syi'ta faqul kauniyatun qadariyah. Ini semuanya yang beliau sebutkan adalah tanda-tanda ayat-ayat apa namanya? Ayat kauni. Atau kalau mau bahasa yang lain kamu sebut saja ayat apa? Kauniyah, qadariyah. Karena berkaitan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda semuanya. Ayat apa namanya? Ayat kauniyah atau ayat qadariyah. Wa kanat ayatan lillah. Semuanya adalah tanda bagi Allah Subhanahu wa taala, li'annahu la yastati'ul khalqa la yastati'ul khalqu an yaf'aluha. Dikarenakan makhluk tidak ada satupun yang mampu melakukannya. Ada yang bisa mengatur siang dan malam? Enggak ada. Mau bagaimanapun ilmunya enggak akan bisa, tetap aja akan datang siang, akan datang malam. Famasalan, contohnya, la yastati'u ahadun an yakhluqa mithla syamsi wal qamar. Enggak akan ada satu orang pun yang bisa menciptakan seperti apa? Seperti matahari dan bulan. Paling pun sekarang satelit buatan. Enggak akan bisa menyamai satelit apa? Bumi itu yaitu bulan. Bulan kan satelitnya. Wala yastati an ya'ti bil laili idza ja'a an-nahar. Enggak ada satupun yang mampu mendatangkan malam jika telah datang apa? Siang. Enggak akan ada. Mau semuanya ingin malam pun enggak mungkin bisa ketika masih apa ini? Siang. Wala bin nahari idza ja'a lail. Tidak pula bisa mereka mendatangkan siang ketika sedang apa ini? Sedang malam. Fa hadhil ayatu kauniyah. Ini tanda-tanda apa namanya? Kauni, ayat kauni. Wal ilhadu fiha. Sekarang yang intinya, jenis ilhadnya, bentuk ilhadnya bagaimana? Ilhad itu berpaling dari yang benar, dari yang seharusnya. Bagaimana bentuk ilhad pada ayat-ayat kauniyah ini? Wal ilhadu fiha an yansibaha ila ghairillahi istiqlalan aw musyarakatan aw i'anatan. Bentuk ilhadnya, bentuk penyimpangannya adalah tatkala dia menyandarkan ini semua kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik secara independen, istiqlal, berdiri sendiri, enggak terkait dengan siapapun. Memang dia ini mampu melakukan itu. Allah enggak ada sama sekali sangkut pautnya. Au musyarakah, atau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersekutu dengan Allah. Tidak dia yakini sendiri, memang Allah juga, tapi ada yang bersekutu dengannya. Au i'anatan, atau minimalnya membantu siapa? Allah. Yang punya urusan memang Allah sendiri. Tapi siapa? Dengan bantuan siapa? Makhluk. Sehingga bisa terjadi siang dan malam, tanda-tanda itu semuanya. Nah, barang siapa yang menyandarkannya kepada selain Allah, maka dia telah apa? Berlaku ilhad pada ayat-ayat apa ini? Kauniyah. Baik secara istiqlal, diakuinya ada sendiri sesuatu yang bisa melakukan itu semua tanpa siapa? Allah Subhanahu wa taala, selain Allah. Atau dianggap sama-sama bersama dengan siapa? Allah. Atau dianggap sesuatu ini membantu siapa? Allah. Maka semuanya ilhad. Bentuk penyimpangan dalam masalah ayat apa ini?
ayat kauniyah. Fayaqul, contohnya dia katakan, hadza minal wali al-fulani. Ini terjadi dengan sebab siapa? Wali fulan. Dia sandarkan kepada siapa? Wali tersebut. Au minan nabiyyi fulani, atau dari nabi fulan. Au syaraka, ini jenis yang istiqlalan. Dia sandarkan murni kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au syaraka fihi nabiyul fulani awil walil fulani. Atau bersekutu padanya bersama dengan Allah, sama-sama kerjasama antara Allah dengan wali fulan atau dengan nabi fulan, sehingga terjadilah ayat ini, tanda ini. Atau dia bilang yang i'anatan, a'anallah fihi. Ada yang kurang nih. Ada yang lanjutannya kali enggak? Oh, berarti secara takbir saja. A'anallahu fihi. A'anallaha fihi, atau dia membantu Allah Subhanahu wa taala, enggak kerjasama tapi apa? Pembantu. Kalau kerjasama kan apa? Samping-sampingan, sederajat. Kalau pembantu di mana? Di bawahnya. Paham ya? Kalau misalnya kamu punya modal sama modal, kita usaha, kita toke, kita bersekutu namanya. Tapi kalau kamu saya gaji untuk melakukan kerjaan ini, kamu bantu kerjaan saya yang punya sendiri. Nah, enggak tiga-tiganya. Semuanya murni harus disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat apa ini? Ayat-ayat kauniyah tadi. Tidak boleh sedikit pun disandarkan kepada selain Allah. Tidak secara bersendirian, istiqlalan, tidak secara apa? Kerjasama, tidak secara dalam bentuk apa? Membantu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah. Katakan wahai Nabi, panggillah orang-orang yang kalian doai selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian ibadahi selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka sama sekali tidak memiliki seberat zarrah, seberat semut kecil. Mereka tidak memiliki, la yamlikun, enggak memiliki sedikit pun yang ada di langit dan di bumi. Enggak ada. Kepemilikan mereka sama sekali enggak ada di langit dan tidak di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan tidak pula ada pula untuk mereka sembahan selain Allah itu apa? Kongsi untuk Allah Subhanahu wa taala, atau punya saham sedikitlah di langit atau di bumi. Enggak milik sendiri, tapi apa? Kongsi dengan Allah Subhanahu wa taala, punya saham, enggak juga kata Allah. Enggak sendirian punya miliknya, tidak pula kongsi dengan punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu minhum min zahir, tidak pula membantu Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Membantu pun tidak. Oke lah punya Allah, tapi dengan bantuan siapa? Makhluk. Tidak ada. Tiga-tiganya ditafikan oleh Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang memiliki dengan kepemilikan yang tersendiri selain Allah SWT. Mau seberat apa? Semut sekalipun. Semuanya milik siapa? Allah. Oke lah kalau nggak milik sendiri, minimalnya apa? Kongsi, punya saham, sama-sama punya Allah SWT, bersama-sama dengan Allah memilikinya. Nggak juga. Oke lah, atau di bawahnya Allah lah, membantu Allah lah yang memiliki itu. Dengan sebab di bantuan inilah Allah memiliki ini semuanya. Tidak juga. Tiga-tiganya semuanya dinafikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanafa kulla syai'in yata'allaqu bihil musyrikun bikauni ma'budatihim la yamliku syai'an fis samawati wal ard. Maka dalam ayat ini Allah menafikan semua yang dipegangi, yang mungkin untuk dipegangi oleh orang-orang musyrikin dari keadaan sesembahan mereka. Bahwasanya itu semuanya tidak memiliki sedikit pun yang ada di langit dan di bumi. Istiqlalan au musyarakatan wala mu'inah lillahi azza wajal. Tidak secara bersendirian, tidak kongsi, tidak pula membantu Allah Subhanahu wa taala. Summa ja'al birrabi, kemudian datang yang keempat. 3 udah dinafikan. Sisa surah apa? 1. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Oke lah syafaat. Oke lah kami enggak punya apa-apa. Sembahan mereka itu memang enggak punya apa-apa lah di langit dan di bumi, enggak memiliki sedikit pun. Enggak membantu Allah, enggak bersekutu dengan Allah, enggak apalagi miliki sendiri. Atau gunungnya saja itu milik si sembahan mereka, yang lainnya milik Allah. Enggak, semuanya enggak ada. Oke lah. Sisa yang keempat apa? Syafaat. Sesembahan ini bisa ngasih syafaat untuk siapa yang dia kehendaki, yang ingin dia selamatkan. Jadi perantara. Bukan pembantu, tapi apa? Perantara.
Syafaat itu artinya apa? Perantara, penghubung. Oke lah, penghubung. Itu pun apa? Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa dan tidak bermanfaat yang namanya syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh siapa? Allah. Enggak sembarangan juga orang bisa ngasih syafaat. Aku ngasih mau menyelamatkan keluarga aku lah. Enggak bisa. Kalau Allah enggak menyetujui ini layak untuk dapat syafaat, enggak akan apa? Enggak akan bisa. Paham ya? Sehingga empat-empatnya semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesembahan selain apa ini? Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan sendiri enggak punya, saham enggak punya, membantu Allah enggak punya, menghubungkan pun apa? Enggak bisa, kecuali hanya bagi yang Allah kehendaki. Ngasih syafaat pun enggak bisa. Oke lah, enggak punya apa-apa, enggak membantu Allah juga, tapi ya mungkin dianggaplah kalau aku ngasih syafaat untuk siapa gitu. Enggak juga. Nah. Lamma kanal musyrikuna qad yaqulun, dikarenakan tatkala orang-orang musyrikin saat itu telah mengatakan, na'am hadzal asnam la tamlik wa la tusyarik wa la tu'awin. Iya, kami ngakui bahwa sembahan kami ini tidak memiliki, tidak menyekutui Allah, tidak kongsi dengan Allah, tidak juga membantu Allah dalam kepemilikan langit dan bumi ini. Mereka akui itu. Walam tu'awin. Lakinnaha syufa'a. Tapi apa yang mereka yakini? Ini adalah sebagai pemberi apa? Syafaat. Ini nanti sebagai penghubung kami, perantara kami, antara kami dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami ibadahi supaya kami dapat syafaatnya nanti di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala, maka dibantah oleh Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Tidak bermanfaat yang namanya syafaat di sisi Allah kecuali hanya bagi orang yang Allah apa? Izinkan untuk dapat syafaat. Faqata'a kulla sababin yata'allaku bihil musyrikun. Maka Allah memutus semua sebab yang dipegangi oleh orang-orang apa? Musyrikun. Terhadap sesembahan mereka yang selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya. Menunjukkan batilnya sesembahan siapa? Mereka. Empat-empatnya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkait dengan apa ini? Ayat-ayat kauniyah. Adapun ayat syariah, insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya. Ya, ini ayat-ayat syariah ya wahyu yang dibawa oleh para nabi, Al-Qur'an. Ini ayat apa namanya? Ayat syariah. Wallahu taala a'lam bissawab.